Bab 15. Ibu. Panggil Tisa seraya memutar kenop pintu yang tertutup. Ibu. Pekiknya kemudian, melihat ibunya yang sudah tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Ibu, bangun Bu. Berulang mencoba mengguncangkan tubuh sang ibu yang tetap memejamkan matanya. Tolong ibuku. Dibantu para tetangga, Tisa pun bergegas membawa ibunya ke rumah sakit. Setibanya di sana, Ibu Desi segera ditangani petugas medis, sedangkan Tisa hanya dapat menunggu dengan cemas di luar ruang IGD. Sampai tidak berapa lama seorang dokter pria keluar dari ruangan tersebut. "Dok, bagaimana keadaan ibu saya?" tanyanya bergegas menghampiri. "Jantung pasien bermasalah, dan tekanan darahnya tinggi. Namun keadaannya sudah stabil," jelas sang dokter, membuat Tisa sedikit bernafas lega. "Tapi pasien harus menjalani opname beberapa hari sampai keadaannya benar-benar stabil." "Opname? Ya, silakan Anda mengurus administrasinya terlebih dahulu." Tisa termenung. Bagaimana ia bisa membayar administrasi rumah sakit? Sedang saat ini ia tidak memegang uang sepeser pun. "Baik, saya akan segera mengurus administrasinya," balas Tisa. Dokter tersebut pun berlalu pergi. Wajah cantiknya mendadak sendu. "Dari mana aku bisa mendapatkan uang untuk membayar?" lirihnya terduduk lesu. "Pak, kamu sudah pulang?" tanya Nyonya Dina melihat Pak Handoko yang baru saja tiba di rumah. "Bagaimana? Kamu sudah bertemu dengan orang tua gadis itu?" cecarnya. "Sudah, urusannya sudah selesai," jawab Pak Handoko seraya melepas dasi yang melingkar di kerah kemeja formalnya. "Apa yang Papa katakan pada mereka?" "Papa mengancam mereka," tuduh Yuza menghampiri. "Tidak mengerti apa yang dimaksud. Urusan sudah selesai. Ini terakhir kali kamu membuat ulah. Jangan sampai Papa mengusirmu dari rumah ini," tegas Pak Handoko memberi peringatan pada putranya. "Dan jangan lagi berhubungan dengan gadis itu," lanjutnya, yang langsung berlalu pergi ke kamarnya. Walau ia belum sempat bertemu dengan Tisa, Yuza masih mematung. Entah apa yang dikatakan dan dilakukan papanya pada Tisa dan ibunya. Setelah termenung beberapa saat, Tisa tetap tidak bisa menemukan jalan keluar untuk membayar rumah sakit yang membutuhkan banyak uang. Meminjam pun rasanya tidak akan ada yang percaya pada anak kecil sepertinya. "Apa, kamu mau pinjam uang?" tanya Bu Mala. Pada akhirnya Tisa tetap mencoba meminjam pada wanita yang paling kaya di kampungnya itu. "Iya, ibu masuk rumah sakit dan harus diopname. Tolong saya." Tisa mengibah. "Hutang ibumu saja masih menumpuk," ketus Bu Mala. "Saya berjanji saya akan melunasinya sedikit demi sedikit. Saya tidak percaya dengan anak kecil sepertimu. Saya mohon." Tisa tetap mengibah. Menurutnya hanya Bu Malalah yang bisa membantunya saat ini. "Baiklah, saya akan memberimu pinjaman." Tisa tersenyum lega mendengarnya. "Tapi kamu dan ibumu harus angkat kaki dari rumahmu." "Angkat kaki?" Tisa mengeritkan dahi. Seketika senyum di wajahnya hilang. "Ya, kamu masih tetap bisa menempati rumah itu jika kamu sudah bisa melunasi hutang-hutangmu," jelas Bu Mala. "Bagaimana? Kamu mau?" Melihat Tisa yang justru termenung. "Baiklah, saya setuju." Dengan berat hati Tisa pun terpaksa menerima tawaran dari Bu Mala, meski harus merelakan rumah peninggalan satu-satunya. Tapi kesehatan sang ibu jauh lebih penting saat ini. "Tunggu sebentar, saya ambil uangnya." Bu Mala beranjak dari duduknya dan masuk ke dalam kamarnya. "Ini uangnya." Tak lama ia kembali, memberikan sejumlah uang pada Tisa. "Terima kasih. Kalau gitu saya permisi." Pamit Tisa yang langsung kembali menuju rumah sakit, dan membayar sejumlah uang administrasi.
Tidak lama kemudian Ibu Desi pun dipindahkan ke ruang rawat inap, walau keadaannya masih tampak lemah dan belum sadarkan diri. "Bu, maafkan aku." Lirih Tisa merasa sangat bersalah dengan apa yang terjadi. Beberapa saat kemudian kesadaran Ibu Desi perlahan pulih. "Ibu." Tisa tersenyum lega melihat sang ibu yang perlahan membuka kedua matanya. Ibu Desi memutar pandangannya. Wajahnya terlihat bingung melihat jarum infus yang sudah tertancap di punggung tangan kirinya. Uhuk-uhuk. Ibu Desi terbatuk. Dengan cekatan Tisa pun segera mengambilkan air putih. "Diminum, Bu." Memberikannya pada sang ibu. "Ibu mau makan?" tanya Tisa. "Ibu." Tisa kembali bertanya melihat gelagat sang ibu yang aneh. Tampak Ibu Desi mencoba menggerakkan bibirnya, namun bibir itu tetap saja terkatup. "Katakan sesuatu, Bu." Tisa mulai panik. Tetap saja Ibu Desi tak bisa mengucapkan apapun. Tisa pun bergegas menekan tombol darurat. Sampai tak lama dokter datang ke ruangannya. "Dok, apa yang terjadi pada ibu saya? Kenapa dia tidak bisa bicara?" tanya Tisa masih dengan wajah paniknya. Sang dokter pun memeriksanya. "Bisa Anda bangun?" ujar dokter seraya membantu Ibu Desi untuk bangun. "Sekarang cobalah untuk berjalan." Ibu Desi pun menurun, mencoba menapakkan kakinya. Namun yang terjadi ia sama sekali tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Ibu Desi bergumam seraya menggelengkan kepalanya. Seolah ia pun tidak percaya apa yang terjadi pada dirinya kini. "Dok, apa yang terjadi? Kenapa ibu saya tidak bisa berjalan?" tanya Tisa semakin panik. "Akibat tekanan darah yang semakin tinggi, ibu Anda mengalami stroke." Tisa dan Ibu Desi pun terkejut mendengarnya. Ibu Desi yang tampak tak terima pun menitihkan air mata. "Ibu, Tisa yakin ibu akan sembuh." Tisa segera memeluk ibunya, berusaha menenangkan. "Dok, ibu saya bisa sembuhkan." "Bisa, hanya perlu waktu dan perlu pengobatan lebih lanjut." "Ibu dengarkan, ibu pasti bisa sembuh," ujar Tisa mencoba menyemangati sang ibu yang terlihat sedih. Setelah beberapa hari menjalani opname di rumah sakit, Ibu Desi pun diperbolehkan pulang. Ibu Desi kembali bergumam. Tampak bingung saat Tisa membawanya ke sebuah kontrakan kecil. "Bu, maaf untuk saat ini kita harus tinggal di sini dulu." Tisa membuka pintu kontrakan 3 petak itu seraya mendorong kursi roda Ibu Desi masuk ke dalam. "Bu." Tisa berjongkok, memegang punggung tangan ibunya. "Maafkan aku meminjam uang pada Bu Mala, dan dia tidak mengizinkan kita tinggal di rumah. Tapi ibu tenang saja, aku berjanji aku akan melunasinya dan kita bisa kembali tinggal di sana." Jelas Tisa berusaha tidak menangis, dan bertekad akan bekerja lebih keras lagi setelah ini. Ibu Desi yang tak bisa berkata apa-apa mengelus kepala Tisa. Air matanya kembali menetes. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku." Lirih Tisa merutuki dirinya sendiri. Keesokan harinya setelah beberapa hari tidak masuk sekolah, Tisa pun kembali ke sekolah hari itu. Di tengah kegundahan hatinya tentang keadaannya sang ibu dan masalahnya dengan Yuza yang belum menemukan jalan keluar. "Tisa, kamu dipanggil ke ruangan Bu Rima," ujar salah satu temannya sebelum pelajaran dimulai. "Bu Rima." Tisa pun segera menuju ruangan wali kelasnya itu. "Permisi," ujarnya seraya mengetuk pintu. "Tisa, silakan duduk," balas Bu Rima, lembut. "Ada apa, Bu?" tanya Tisa setelah duduk di hadapannya. Ibu Rima tampak menghela nafas dalam sebelum berucap,
Tisa, ini mengenai masalahmu dengan Yuza. Orang tua Yuza sudah kesini dan mereka mengatakan sudah menyelesaikan masalah ini padamu dan orang tuamu. Menyelesaikan? Tisa mengeritkan dahinya. Aku merasa masalah ini belum selesai, Bu. Sangkal Tisa yang merasa belum bertemu orang tua Yuza sekalipun. Ibu harap masalah ini tetap bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi Bu, aku... Tisa, terlepas dari hal itu, maaf sekali pihak sekolah tidak bisa menerima siswi yang sedang hamil. Apa? Tisa tercengang. Apa maksud ibu? Aku tidak bisa melanjutkan sekolahku lagi. Menatap wanita di hadapannya itu dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ibu Tisa. Pihak sekolah sudah tahu hal ini, dan mereka memutuskan untuk kamu tidak bisa melanjutkan pendidikanmu di sini lagi. Tolong saya, Bu. Saya mohon, saya masih ingin bersekolah. Tisa mengiba. Tidak bisa lagi membendung air matanya. Maafkan Ibu Tisa, ini keputusan dari sekolah. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa, balas Bu Rima yang juga merasa sedih. Setelah melahirkan kamu tetap bisa melanjutkan sekolahmu, walau tidak di sini. Lalu bagaimana dengan Kak Yuza, apa dia akan tetap bisa sekolah? Maafkan Ibu. Tisa menggeleng. Kenapa kalian tidak adil? Kenapa? Lirih Tisa menatap kecewa Bu Rima. Sekarang ia mengerti dimanapun keadilan hanya milik orang kaya. Kenapa kalian tidak adil? Tisa semakin menangis terisak. Semua cita-cita yang diimpikannya seolah runtuh. Sejak dulu ia selalu beranggapan prestasinya di sekolah elit itu bisa menjadi jembatan untuknya meraih cita-citanya di masa depan kelak. Namun siapa sangka kehamilan yang tak diinginkan menghancurkan semuanya. Hari itu juga Tisa dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Langkah gontainya melewati setiap koridor sekolah tak memperdulikan pertanyaan teman-temannya yang menanyakan kenapa dia pulang padahal jam pelajaran belum usai. Tisa terduduk di kursi taman belakang sekolah, termenung. Tak tahu apa yang harus dilakukannya, juga tak dapat membayangkan wajah sedih sang ibu jika tahu hal ini. Tisa mendongak, melihat pria yang sudah berdiri di hadapannya. Kak Yuza. Tisa bergegas berdiri dari duduknya dan melangkah pergi, namun Yuza mencekal lengannya. Lepaskan aku. Pekik Tisa merasa sangat muak dan kecewa melihat Yuza yang dulu sangat dikaguminya itu. Maafkan gue, ujar Yuza. Tahu Tisa yang tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Maaf. Tisa tersenyum lir. Apa semua ini bisa selesai dengan kata maaf? Ini semua belum selesai, hidupku akan lebih hancur setelah ini. Seru Tisa kembali menangis terisak. Yuza memeluk Tisa. Lepaskan. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu sudah menghancurkan hidupku, ujar Tisa berulang kali seraya memukuli dada bidang Yuza. Maafkan gue. Yuza mendekap erat tubuh mungil Tisa. Tidak menyangka jika semua akan jadi seperti ini.